Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Saat dia terkesima dengan mahakarya kuno larangan dan formasi ini, tiba-tiba, beberapa gerakan dalam pikirannya menarik perhatian Yang Chen. Segel tingkat keempat murid ilahi Lingqi telah dibuka. Murid ilahi Lingqi dibagi menjadi 4 tingkatan. 3 tingkat pertama transparan. Hanya tingkat keempat yang tidak, ia tersegel. Menurut pemahamannya, metode inilah yang seharusnya digunakan oleh para pencipta teknik kultivasi ini dari klan Dewa Lingqi kuno untuk mencegah para kultivator di kemudian hari menjadi terlalu ambisius. Akan tetapi, karena ia telah mengolah murid ilahi Lingqi hingga tingkat ketiga, tidak ada lagi batasan padanya, dan segel murid ilahi Lingqi tingkat keempat pun otomatis terbuka. Sekarang setelah dibuka, Yang Chen penuh dengan rasa ingin tahu tentang level keempat murid ilahi Lingqi. Lagi pula, itu adalah kekuatan ilahi yang melampaui level ketiga. Tidaklah tepat jika dikatakan tidak membangkitkan rasa ingin tahu. Tingkat keempat murid ilahi Lingqi. Jika seseorang dapat mengolahnya, ia akan mampu mendeteksi niat jahat, dan niat baik orang lain melalui ki eksternalnya. Jika seseorang menyimpan niat jahat, ki-nya akan menyingkapkan niat jahat di dalam hatinya. Jika seseorang dapat mengolah murid suci ini hingga sempurna, ia bahkan dapat melihat beberapa pikiran tersembunyi di dalam hati orang lain. Namun, sangat sulit untuk mencapai kesempurnaan dalam kultivasi. Jangan dipaksakan. Selain itu, jika kondisi pikiranmu belum cukup kuat, janganlah sengaja berkultivasi ke tingkat keempat, karena jika tidak, engkau hanya akan dihantui kekhawatiran dan tanpa kesenangan. Melihat kebaikan dan kejahatan di dunia ini terlalu dini tidak akan bermanfaat bagimu. Keturunan harus ingat. Yang Chen melirik sekilas efek kekuatan suci dari murid ilahi Lingqi tingkat keempat, dan gelombang keterkejutan muncul di hatinya. Sungguh mengejutkan bahwa dia bisa melihat isi hati orang lain. Meskipun ini adalah efek yang hanya dapat dicapai pada tahap kesempurnaan agung, mampu melihat niat baik, niat jahat, niat membunuh, dan sebagainya pada orang lain, sudah cukup mencengangkan. Di dunia ini, apa hal yang paling sulit diukur? Itu jantung manusia. Hati manusia dipisahkan oleh perut, bahkan individu-individu kuat yang telah mencapai panggung agung pun tak mampu melihat penyamaran orang lain. Jika seseorang tersenyum tetapi hatinya menyimpan belati, bagaimana kau bisa tahu? Anda tidak akan tahu kapan Anda ditikam dari belakang. Namun setelah menguasai teknik ini, semua kekhawatiran itu akan hilang. Siapapun yang berniat jahat tak akan bisa bersembunyi atau melarikan diri. Di hadapan murid ilahi Lingqi, semua orang yang berniat jahat akhirnya akan terungkap. Terlalu ilahi. Yang Chen tidak sabar untuk mulai berkultivasi, tetapi ia juga tahu bahwa masalah ini tidak bisa terburu-buru. Pada akhirnya, ia hanya bisa menekan hasratnya. Adapun kata-kata terakhir, dia juga bisa mengerti. Jika kondisi mental seseorang tidak cukup kuat dan berkultivasi hingga tingkat keempat murid ilahi Lingqi, mereka mungkin hanya akan mengalami mimpi buruk. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Lagi pula, dunia ini penuh bahaya, dan sangat mungkin orang-orang yang tampak baik hati dan merupakan orang terpenting dalam hidupmu sebenarnya menyimpan niat jahat terhadapmu. Hal-hal seperti ini memang sering terjadi. Misalnya Hua Wanru. Dia pernah menjadi orang terpenting dalam hidupnya, tetapi dia mengkhianatinya. Akan tetapi, dia juga berterima kasih padanya, karena keberadaannya telah menyempurnakan satu-satunya kekurangan dalam pikirannya. Dengan itu, Yang Chen berhenti berpikir terlalu banyak dan sekali lagi memasuki kultivasi tertutup. Setelah mengolah murid ilahi Lingqi, ia akan mengolah kitab suci awan cerah. Hanya setelah menyelesaikan pengolahan kitab suci awan cerah, ia dapat mengendalikan peta penghancuran gunung dan sungai serta mengolah kitab suci abadi yang sebenarnya di dalamnya. Kini segalanya tampak damai baginya, tetapi kenyataannya jauh dari itu. Ia telah menyinggung 2 orang, Peng Wanli dan Mu Taiqing, yang cukup kuat untuk mengganggu alam ini. Setelah 5 hari berkultivasi terus-menerus, Yang Chen mendengar kebisingan dari dunia luar dan keluar dari keadaan tertutupnya. Terdengar suara ketukan. Jiwa Yang Chen terpencar, dan melihat orang-orang dari Sekte Awan Langit, dia tahu bahwa dia telah terlalu lama berkultivasi secara tertutup di Istana Surgawi, yang mana tidaklah masuk akal, jadi dia meninggalkan ruangan itu. Saat dia keluar, dia melihat sekelompok besar murid dan tetua Sekte Awan Langit, termasuk Qin Fangxin dan Mun Zider Saintes yang dikenalnya. Saintes Mun Zider dan Qin Fangxin dengan gembira menyambutnya, tetapi murid-murid lainnya, dengan ekspresi kagum di wajah mereka, agak bingung bagaimana memulai percakapan. Pada awalnya, Yang Chen bingung, tetapi setelah mengamati lebih dekat, dia tahu di mana letak keraguan-raguan orang-orang ini. Apakah memanggilnya Yang Chen atau Yang Yi telah menjadi masalah? Yang Chen tertawa dan berkata, kamu bisa memanggilku Yang Chen. Yang Yi dulu hanya nama samaran. Dulu, perlu menggunakan nama palsu, tapi sekarang tidak perlu. Orang-orang ini tidak tertarik pada nama Yang Chen, mereka tertarik padanya sebagai pribadi. Mendengar Yang Chen mengatakan itu, mereka pun memulai percakapan, dan mereka buru-buru berkata, tamu tetua Yang Chen, kota Tongtian sangat menyenangkan. Anda bisa ikut kami melihat-lihat.
Ada banyak hal di Istana Surgawi, seperti kota percobaan, aula 100 pertempuran, aula boneka. Yang Chen memandang orang-orang ini berbicara dan tidak bisa menahan rasa geli, dia berkata, bagaimana para senior Sekte Awan Langit mengatur ini? Para senior Sekte Awan Langit berkumpul dengan para senior Sekte Tai dan Pulau Bintang Luo sejak awal untuk membahas masalah ini dan membiarkan kami bertindak sendiri di kota Tongtian, sambil menunggu pemberitahuan, kata Qin Fangxin. Yang Chen tenggelam dalam pikirannya. Apakah semua orang dari 3 kekuatan besar yang berkumpul bersama ini ada hubungannya dengan Ye Kun? Dia penasaran, tetapi dia juga tahu bahwa menebak secara acak tidak ada artinya, jadi dia hanya bisa menekan pikirannya. Pada akhirnya, ia tak kuasa menahan diri untuk berkata, karena semua orang sudah di sini, wajar saja kalau kita harus bertindak bersama. Namun, bertindak gegabah tanpa rencana itu sia-sia, harus ada rencana. Wanita suci Munzider berkata, sesuai instruksi Grandmaster Guang, beliau berencana pergi ke Aula Qiyun. Konon, mereka yang cukup beruntung untuk datang ke Istana Surgawi akan mengunjungi Aula Qiyun. Aula Qiyun, tempat seperti apa itu? Tanya Yang Chen. Lelaki yang dipanggil dengan hormat sebagai Grandmaster Guang itu adalah lelaki setengah baya yang gemuk dengan senyum ramah di wajahnya, yang sama sekali tidak menimbulkan rasa jijik. Saat itu, ia tertawa dan berkata, tamu penatua Yang Chen, Aula Qiyun adalah tempat yang indah. Konon, mereka yang memasuki Aula Qiyun dapat menguji takdir mereka. Grandmaster Guang tidak lemah, sudah mencapai tahap pencerahan. Dilihat dari niat daunnya, seharusnya beliau adalah seorang master di tingkat tahap pencerahan. Melihat dia begitu menghargai dirinya sendiri, Yang Chen awalnya agak terkejut, tetapi segera mengerti. Pada tingkat tahap pencerahan di Sekte Awan Langit, seseorang disebut tetua. Tetua, dibandingkan dengan tetua tamu, memiliki status yang sedikit lebih rendah. Bagaimanapun, ketika orang lain menunjukkan rasa hormat padanya, Yang Chen tidak akan bersikap angkuh. Takdir, tanya Yang Chen, takdir tidak bisa sepenuhnya dipercaya, juga tidak bisa diabaikan. Tapi secara keseluruhan, takdir itu ilusi. Sederhananya, takdir adalah keberuntungan, yang tak terduga dari hari ke hari. Bagaimana cara mengujinya? Grandmaster Guang berkata, ya, awalnya kupikir begitu, tapi setelah bertanya-tanya, akhirnya kutemukan juga. Takdir dan keberuntungan sebenarnya dua hal yang berbeda, tapi tidak salah kalau dibilang keberuntungan. Siapa yang tidak ingin menguji keberuntungannya? Orang beriman percaya, dan orang kafir menertawakannya, hanya iseng. Melihat Yang Chen tertarik, mentor Guang berkata, tim kita sekarang dibagi menjadi kelompok besar dan beberapa tim kecil yang bertindak secara independen. Yang Chen, sebagai tetua tamu, dapat memilih untuk mengikuti kelompok utama kita atau bergabung dengan salah satu tim kecil tersebut dan bertindak secara independen. Saya ingin tahu pilihan mana yang Anda sukai. Yang Chen tidak ragu-ragu, karena saintes Mungkin dan Qin Fangxin tampaknya mengikuti kelompok utama, dia juga memilih tanpa ragu, berkata, kalau begitu, aku akan bergabung dengan kelompok utama dan menuju ke Aula Qiyun. Mendengar pilihan Yang Chen, tim lain yang awalnya berencana bertindak secara independen juga memilih mengikuti Yang Chen. Banyak orang datang ke sini, membuat pilihan yang sama seperti Yang Chen. Mentor Guang memimpin tim maju, bertemu banyak kekuatan lain di sepanjang jalan. Tidak hanya orang-orang dari 3 faksi besar, yaitu Sekte Awan Langit, Sekte Tai, dan kekuatan lainnya, tetapi juga tim-tim yang tersebar dari berbagai kekuatan berada di dalam Istana Surgawi. Namun, sebagian besar pasukan tidak lebih besar daripada 3 faksi besar Sekte Awan Langit, dan ketika mereka melihat tim dari Sekte Awan Langit, mereka semua memalingkan muka dan memilih untuk menghindarinya. Dengan cara ini, sekelompok orang tiba di Aula Qiyun. Aula Qiyun, dengan tinggi sekitar 100 zang dan lebar beberapa ratus zang, dapat dengan mudah menampung puluhan ribu orang. Ketika Sekte Awan Langit tiba, mereka dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Itu orang-orang dari Sekte Awan Langit. Lihat, orang-orang dari Sekte Awan Langit terlihat sangat mengesankan. Yang Chen mengamati kerumunan dan melihat perwakilan dari berbagai kekuatan. Ia pikir ia tidak akan bertemu kenalan, tetapi ia tidak tahu bahwa musuh sering berpapasan. Pandangannya tertuju pada seorang wanita yang mengenakan pakaian seperti bunga teratai berwarna putih. Wanita ini tidak lain adalah Hua Wanru. Dia mengenakan gaun putih, anggun dan cantik, cantik dan menawan. Saat mata Yang Chen dan dia bertemu, mereka dipenuhi dengan tatapan tajam dan berapi-api, seolah-olah mereka bisa mulai bertarung kapan saja. Yang membuat Yang Chen penasaran adalah ada 2 pria berdiri di samping Hua Wanru, dan dia belum pernah melihat mereka mengenakan pakaian seperti itu sebelumnya. Namun, usia kedua pria ini sesuai dengan tingkat kultivasi mereka, yang cukup mengesankan. Mereka baru berkultivasi sekitar 2 atau 300 tahun, tetapi kekuatan mereka telah mencapai puncak kesempurnaan agung tahap dewa sejati. Hanya Sekte Tai yang memiliki standar seperti itu. Siapa mereka? Tanya Yang Chen, mengacu pada 2 pria di samping Hua Wanru.
Ada sekelompok besar orang yang mengikuti kedua pria ini, dengan tim yang sama spektakulernya dengan Sekte Awan Langit, mengenakan pakaian yang sama, dan tampaknya memusuhi Sekte Awan Langit. Saintes Munzider, setelah mendengar pertanyaan Yang Chen, dengan cepat berkata, mereka adalah orang-orang dari Istana Tongtian. Oh, Yang Chen mengangkat alisnya. Konon para jenius Istana Tongtian sangat hebat, hanya mendengar nama mereka namun belum pernah melihat mereka, dan sama sekali tidak menyangka bahwa mereka memang begitu hebat saat mereka bertemu hari ini. Sepertinya orang-orang dari Istana Tongtian ini tidak memiliki hubungan baik dengan Sekte Awan Langit kita. Yang Chen bertanya dengan bingung. Saintes Munzider tersenyum tak berdaya, tidak hanya dengan Sekte Awan Langit kita, tetapi juga dengan kekuatan lain. Oh, Sekte Awan Langit begitu berani? Tanya Yang Chen. Saintes Munzider menggelengkan kepalanya pelan, tidak juga. Kalau soal orang-orang tingkat tinggi, orang-orang dari Istana Tongtian sangat menghormati tiga faksi besar, dan sangat menghormati mereka. Istana Tongtian tidak berani main-main dengan negara-negara adidaya itu, tapi para jenius muda itu ceritanya lain. Mereka sangat memanjakan para jenius muda mereka dan bahkan mungkin secara aktif mendorong mereka untuk mencari masalah dengan para jenius dari kekuatan besar lainnya. Benarkah? Kata Yang Chen. Ya, lagi pula, itu cuma cari masalah. Selama tidak melukai atau membunuh siapapun, itu cuma gesekan antar junior. Sekalipun mereka menderita dan dirundung, para tetua tak bisa berkomentar banyak. Lagi pula, tak seorang pun yang benar-benar kehilangan muka akan melapor kepada para tetua. Munzider Saintes menggelengkan kepalanya. Yang Chen sekarang mengerti. Istana Tongtian telah berdiri di sini selama bertahun-tahun, dan tidak hanya berdiam diri. Mereka melibatkan para tetua dan junior mereka, kata Yang Chen. Bagaimana caranya? Para juniormu bisa saja bertindak gegabah, yang bisa dipahami sebagai kegembiraan masa muda, tetapi bagaimana para senior bisa menghukum mereka? Terlebih lagi, begitu para junior ini memanfaatkannya, itu akan menciptakan penghalang tak terlihat terhadap kekuatan besar. Istana Tongtian menghormatimu, tetapi jangan remehkan Istana Tongtian. Berbagai kekuatan besar terikat tangan mereka, di satu sisi, orang-orang tingkat tinggi Istana Tongtian pandai bersosialisasi, dan di sisi lain, fondasi Istana Tongtian memang tidak lemah. Seiring berjalannya waktu, kekuatan-kekuatan ini kehilangan kendali. Istana Tongtian telah berhasil berdiri kokoh di sini selama bertahun-tahun dan telah banyak akal dalam berurusan dengan orang dan berbagai masalah. Wanita suci Munzider berkata, ya, tetapi banyak anggota sekte kita yang menderita beberapa hari terakhir ini. Para junior dari Sekte Awan Langit sangat arogan, mengejar murid perempuan dari berbagai sekte dan menindas para jenius mereka di mana-mana. Sayangnya, mereka mengendalikan situasi dengan sangat baik, dan sulit untuk mengkritik mereka. Melihat ekspresi kesal Munzider Saintes, Yang Chen tahu bahwa dia pasti telah mengalami pelecehan. Dia tidak dapat menahan tawa dan mengabaikan masalah-masalah kecil ini, sambil fokus pada Qiyun Hall di sekelilingnya. Pada saat yang sama, di pihak Hua Wanru, dua orang jenius terkemuka dari Istana Tongtian menunjukkan kekaguman dan pengejaran mereka terhadap Hua Wanru tanpa penyamaran apapun. Hua Wanru tetap dingin seperti biasa, acuh tak acuh dan meremehkan orang lain, seolah-olah pengejaran mereka berdua hanyalah sebuah rasa malu. Kedua pria ini juga menyadari hal ini, tetapi mereka suka mengejar wanita yang menarik. Semakin sulit diatur seorang wanita, semakin mereka ingin meningkatkan pengejaran mereka. Hua Wanru memang seperti itu, wanita berkelas seperti itu jarang sekali terlihat. Nona Hua, pria di kerumunan Sekte Awan Langit tadi sepertinya ada hubungannya denganmu. Aku melihat matamu saat kau menatapnya, dan sepertinya ada sedikit fluktuasi, tanya pria di samping Hua Wanru. Tang Kong, Tang Cheng, kalian berdua tidak perlu memancing kata-kataku. Bahkan jika aku memberi tahu kalian apa hubungannya denganku, apa kalian berdua masih berencana melakukan sesuatu? Kata Hua Wanru dingin. Kalau dia punya hubungan kultivasi ganda denganmu, maka kami, hehe, tapi sepertinya tidak mungkin. Kalau hanya hubungan biasa, ya tidak apa-apa. Kalau kalian berdua musuh, Nona Hua, kami tidak keberatan membantumu memberinya pelajaran, kata dua bersaudara Tang Kong dan Tang Cheng. Hua Wanru mencibir, hanya kalian berdua. Nona Hua, apa kau tidak meremehkan kami? Lagi pula, kami berdua adalah kultivator kuat yang telah mencapai tahap Raja Ilahi. Berurusan dengan seorang kultivator kesempurnaan agung tahap Dewa Sejati biasa, bukankah semudah menghancurkan semut? Kata kedua bersaudara itu dengan nada meremehkan. Hua Wanru mencibir dalam hatinya. Bagaimana kedua orang ini begitu yakin bahwa Yang Chen hanyalah seorang pembangkit tenaga listrik tahap Dewa Sejati kesempurnaan agung biasa? Namun, setelah dipikir-pikir lagi, karena kedua orang ini ingin menyanjung dan bekerja untuknya, mengapa tidak membiarkan mereka? Lagi pula, ia tidak rugi apa-apa. Soal apakah kedua orang ini benar-benar menyukainya atau tidak, apa urusannya? Mereka hanyalah dua orang bodoh yang mementingkan diri sendiri. Dengan tangan di belakang punggungnya, ia berdiri dengan anggun. Karena kalian berdua begitu percaya diri, silakan saja ganggu dia.
Seperti katamu, kami memang punya beberapa perbedaan yang tak bisa didamaikan. Mendengar Hua Wanru mengatakan ini, Tang Kong dan Tang Cheng langsung bersemangat. Serahkan saja masalah ini pada kami. Hehe, kami akan memastikan anak ini kehilangan muka dan menderita rasa sakit yang tak tertahankan. Di Istana Surgawi, siapapun yang mengaku jenius harus tunduk patuh. Dalam hati mereka, mereka merasa senang. Di mata mereka, jika mereka bisa membantu Hua Wanru menyelesaikan masalah dengan Yang Chen, Hua Wanru pasti akan berterima kasih kepada mereka, dan mungkin bahkan memberi mereka berdua imbalan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa itu semua hanya angan-angan mereka saja. Hua Wanru melirik Yang Chen dari sudut matanya, tetap diam dan tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Sementara itu, Yang Chen sedang melihat-lihat seluruh aula Qiyun. Bagian yang paling menarik perhatian dari Qiyun Hall adalah kepala naga besar di bagian tengahnya. Kepala naga raksasa ini membuka mulutnya lebar-lebar, dan tubuh dewanya tertanam di dinding. Di tubuhnya, 9 bintang bertatahkan. 9 bintang ini sekarang berada dalam keadaan redup sepenuhnya, dan orang-orang tidak dapat mengetahui tujuannya. Untuk apa kepala naga ini? Yang Chen bertanya pada Saintes Moon Zider. Sang Dewi Bulan Zider tersenyum dan menjawab, kepala naga ini digunakan untuk menguji takdir, dan efeknya cukup nyata. Selama seseorang merangkak ke dalamnya, 9 bintang pada tubuh naga akan memancarkan cahaya yang berbeda. Semakin banyak cahaya, semakin kuat takdir orang tersebut. Umumnya, jika 4 bintang menyala, itu dianggap takdir yang baik. Jika lebih dari setengahnya, 5 bintang, menyala, itu bahkan lebih baik. Saya mendengar bahwa Istana Surgawi sangat mementingkan takdir dan biasanya berfokus pada pembinaan mereka yang kaya akan takdir, tambah Qin Fangxin. Yang Chen mengusap dagunya, berpikir jika memang demikian, takdir memang merupakan suatu hal yang nyata. Aula Qiyun bukanlah lelucon bagi orang-orang Istana Surgawi, yang lebih memahaminya daripada mereka. Jika orang-orang ini menganggap serius takdir, maka takdir kemungkinan besar nyata dan sangat efektif. Saat Yang Chen memikirkan ini, orang-orang Istana Surgawi telah pergi ke kepala naga tanpa menunggu yang lain. Tang Kong dan Tang Cheng ingin pamer di depan Hua Wanru, berkata serempak, aku pergi dulu. Setelah mengatakan ini, kedua saudara itu saling mendengus dingin. Baiklah, kamu duluan, Tang Cheng, sebagai kakak tertua, tidak membantah Tang Kong dan melambaikan tangannya. Tang Kong menyeringai, datang ke depan kepala naga, dan berkata, Nona Hua, ini kepala naga sekte saya untuk menguji takdir. Masukkan saja tubuhmu ke dalamnya, dan kepala naga bintang 9 akan menguji takdirmu. Perhatikan baik-baik. Ketika percakapan berakhir, Tang Kong meletakkan tangannya di dalam kepala naga. Hanya butuh waktu sebentar sebelum 4 bintang menyala, satu per satu. Melihat hal ini, banyak orang menjadi iri dan dengki. 4 bintang mungkin tampak kecil, tetapi kenyataannya, mencapai tingkat takdir seperti itu sangatlah langka. Tang Kong tetap sombong dan puas diri seperti sebelumnya. Ia diam-diam melirik Hua Wanru, mengira Hua Wanru akan terkejut dengan pencapaiannya, tetapi ternyata Hua Wanru benar-benar tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda tergerak. Hal ini diam-diam membuat Tang Kong kesal. Mengapa dia tidak bisa membuat Hua Wanru terkesan? Sepanjang jalan, dia berusaha sekuat tenaga untuk pamer, tetapi Hua Wanru tetap acuh tak acuh, seperti sosok kayu. Mendengar ini, Tang Cheng pun melangkah maju. Giliranku. Dalam hati Tang Kong, pihak lain sama saja seperti dirinya, hanya memiliki 4 bintang. Sementara penduduk Istana Surgawi sedang menguji takdir mereka, Grandmaster Guang sedang bernegosiasi dengan orang yang bertanggung jawab atas Aula Qiyun. Ini 10.000 batu roh sebagai biaya ujian di Aula Qiyun, kata Grandmaster Guang perlahan. Penanggung jawab Aula Qiyun, seorang master tahap pencerahan, tersenyum ramah. Oh, ayolah, saudara Guang. Apa hubungan antara Sekte Awan Langit dan Kota Tongtian kita? Istana Surgawi kita tidak akan meminta bayaran untuk batu roh. Melihat ini, Yang Chen tahu bahwa apa yang dikatakan Saintes Moon Zider itu benar. Para tetua Istana Surgawi sangat sopan dan hormat dalam memperlakukan orang lain, sangat berbeda dengan cara mereka memperlakukan junior. Sama seperti Tang Kong dan Tang Cheng, Yang Chen telah merasakan kejahatan mereka dari jauh. Grandmaster Guang berkata dengan serius, kami dari Sekte Awan Langit tidak memanfaatkan orang lain. Ambillah batu roh ini. Karena kau bersikeras, aku akan menurut. Silakan gunakan kepala naga penguji takdir ini, tapi lakukanlah sesuai urutan, dan kuharap kalian semua berbaris, kata penanggung jawab Aula Qiyun. Grandmaster Guang memberi isyarat bahwa dia mengerti, dan orang yang bertanggung jawab atas Qiyun Hall tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah itu, Tang Cheng menyelesaikan ujiannya, sama seperti Tang Kong, dan keduanya menjalani ujian takdir bintang 4, yang tidak menimbulkan masalah apapun. Melihat ekspresi keduanya setelah mereka selesai menguji, Yang Chen tahu bahwa pengujian mereka juga pernah mendapat 4 bintang sebelumnya. Sepertinya hasil ujian takdir selalu sama. Tidak berfluktuasi seperti keberuntungan, kan? Tampaknya ia keliru dalam memahami takdir. Menurut pemahamannya, takdir itu tidak pasti.
Sekarang setelah Tang Cheng menyelesaikan ujiannya, Hua Wanru tetap tidak terkesan. Hal ini membuat kedua saudara itu agak malu, dan mereka hanya bisa menginstruksikan bawahan mereka, siapapun yang ingin menguji, datanglah dan ujilah. Setelah itu, banyak murid di Istana Surgawi melangkah maju untuk menguji. Hasilnya, prestasi mengesankan Tang Cheng dan Tang Kong disorot, sementara mereka yang berada di bawah mereka diuji dengan hanya 1 atau 2 bintang. Yang sedikit lebih baik hanya mendapat 3 bintang. Sebagai perbandingan, Tang Cheng dan Tang Kong secara alami tampak agung dan berbakat, dan hasil uji bintang 4 mereka cukup mengesankan. Namun, secara kebetulan, tepat saat mereka berdua merasa prestasi mereka sudah sangat langka, seorang murid muda yang belum pernah menguji takdir tiba-tiba mendapat 5 bintang. Begitu hasil ini terungkap, semua orang sedikit terkejut. Melihat takdir bintang 5, penanggung jawab Aula Qiyun segera melangkah maju, mengamati murid muda itu dari atas ke bawah, dan menyadari bahwa bakat dan aspek lainnya tampak cukup baik. Ia berkata, "Si kecil, ikut aku." Semua orang tahu bahwa diberi perhatian oleh orang yang bertanggung jawab di Qiyun Hall akan memastikan kesuksesan masa depan pemuda itu. Melihat ini, Yang Chen terdiam. Apakah takdir benar-benar sepenting itu? Bakat murid muda itu hanya rata-rata, tetapi justru karena takdir bintang 5, ia langsung diberi perlakuan khusus. Sebagai pemilik Aula Qiyun, Yang Chen yakin bahwa Istana Tongtian tidak bersikap tidak masuk akal, pasti ada alasan di balik tindakan mereka. Keberuntungan Qi tampaknya sangat penting. Mungkin karena kemunculan jenius bintang 5 ini, Tang Kong dan Tang Cheng sempat merasa malu. Mereka awalnya berencana memamerkan tingkat keberuntungan Qi mereka di depan Hua Wanru, jadi mereka membawa beberapa murid yang bahkan tidak bisa mencapai langit. Akibatnya, semuanya menjadi tak terduga, dan tidak ada yang tahu bahwa masih ada orang yang belum menguji keberuntungan Qi mereka. Bagaimana mungkin mereka pamer sekarang? Kedua saudara itu mengumpat dalam hati, dan akhirnya hanya bisa terbatuk 2 kali dan berkata dengan canggung, "Aku tidak tahu apakah Nona Hua tertarik untuk mencoba tes itu." Hua Wanru dengan tenang berkata, "Tentu saja. Dia datang ke sini karena dia sangat tertarik dengan ujian keberuntungan Qi Kepala Naga. Dialah yang terpilih dan sangat memahami jalan perhitungan, jadi dia tahu betul bahwa keberuntungan Qi bukanlah kebohongan tetapi benar-benar ada. Karena itu, dia melangkah maju perlahan dan muncul di depan Kepala Naga, dengan lengannya di dalam Kepala Naga itu. Sangat tegas dan rapi. Kemudian, 9 bintang mulai bersinar perlahan. Semua orang menatap hasil Hua Wanru dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, ia bagaikan putri kaisar langit yang menarik perhatian orang-orang. Mustahil bagi semua orang untuk tidak melihatnya. Cahaya bintang berkelap-kelip. 1, 2, 4, 5. Ketika mencapai bintang 5, banyak orang terkesiap di udara dingin. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah bintang 5 itu tampaknya belum berakhir. Setelah bersinar sesaat, bintang ke-6 juga langsung menyala, lalu langsung menuju bintang ke-7 yang terang benderang. Berhenti setelah mencapai bintang ke-7. 7 bintang yang terhubung dalam sebuah tali. Pemandangan seperti itu membuat banyak orang tercengang dan tak percaya bahwa apa yang mereka lihat di depan mereka adalah kenyataan. Keberuntungan Qi bintang 7. Ini. Orang-orang dari Sekte Awan Langit dan seluruh Aula Qiyun Istana Tongtian semuanya terkejut, terutama orang yang bertanggung jawab yang baru saja mengantar murid kilat bintang 5 itu. Ketika dia kembali dan melihat mahakarya Hua Wanru, dia terkejut lagi. Dia mengira memiliki keberuntungan Qi bintang 5 sebelumnya di Aula Qiyun sudah merupakan prestasi yang hebat, tetapi dia tidak menyangka bahwa bintang 7 akan muncul entah dari mana. Sayangnya, bintang 7 ini bukan dari Istana Tongtian mereka. Kalau memang iya, pasti akan bagus sekali. Selamat, Nona Hua, karena memiliki bakat bintang 7. Kalau begitu, Aula Qiyun kami bisa menawarkan ujian takdir gratis untuk Nona Hua. Tiba-tiba, seorang lelaki tua muncul entah dari mana. Orang tua itu memancarkan aura yang amat dahsyat, membuat sebagian orang sedikit terkesiap saat kemunculannya, sebab ternyata dia adalah sosok sakti yang telah mencapai tingkat nirwana. Penatua Hu, Tang Cheng dan saudaranya sangat hormat, tetapi sekarang mereka merasa getir. Mereka ingin menangis. Apa ini terlihat seperti pamer di depan Hua Wanru? Ini jelas menamparkan wajah mereka sendiri. Apa yang mereka pamerkan di depan Hua Wanru? Awalnya mereka mengira keberuntungan Qi bintang 4 mereka bisa membuat Hua Wanru terkesan, tetapi ketika dia keluar, muncullah keberuntungan Qi bintang 7. Dia bahkan memiliki kualifikasi untuk menguji takdirnya. Ujian takdir bukanlah sesuatu yang semua orang memenuhi syarat untuk menjalaninya. Adapun Tetua Hu, dia adalah master dari Qiyun Hall, statusnya jauh melampaui orang yang disebut sebagai penanggung jawab tadi. Dia adalah penguasa sejati Qiyun Hall. Junior memberi hormat kepada Penatua Hu Yuanlong. Saya pernah mendengar tentang ketenaran Anda, Penatua Hu Yuanlong. Saya hanya tidak tahu bagaimana cara kerja tes takdir ini. Tanya Hua Wanru penasaran. Yang Chen yang berdiri di tim Cloud Sky Sect juga bingung. Hehe, wajar saja kalau Nona Hua tidak tahu. Ujian takdir adalah ujian eksklusif kota Tongtian kita.
Bisa dibilang, di seluruh umat manusia, atau bahkan seluruh benua, mungkin tidak ada yang kedua. Takdir seseorang sudah ditentukan sejak lahir. Tentu saja, masih bisa diubah nanti, tapi apapun perubahannya, jika keberuntungan Qi tidak lulus ujian, takdirnya tidak akan baik. Jadi, ujian takdir Aula Qiyun kita memiliki syarat-syarat dasar tertentu. Penatua Hu Yuanlong berkata, kondisi dasar ini adalah ujian keberuntungan Qi, yang harus mencapai 6 bintang. Hal ini juga menjadi masalah bagi Tang Cheng dan Tang Kong. Keberuntungan Qi bintang 4 mereka tidak memenuhi syarat untuk menguji takdir mereka. Sekalipun mereka penasaran dengan takdir mereka sendiri, mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk mengujinya. Sebenarnya, seperti yang dikatakan Hu Yuanlong, jika keberuntungan Qi tidak cukup, takdirnya tidak akan baik. Istana Tongtian telah menguji berkali-kali, dan hasilnya hanyalah takdir biasa. Mungkin orang-orang seperti itu pada akhirnya bisa menjadi tokoh berpengaruh di daerah setempat, tetapi mustahil bagi mereka untuk menjadi tokoh yang dominan. Namun, jika hasil ujian takdirnya sangat baik, tanpa terkecuali, asalkan mereka tidak meninggalkan kultivasi, mereka akan melangkah ke jalan menjadi raja. Namun, ada juga pengecualian. Itulah saatnya orang-orang yang memiliki keberuntungan Qi tinggi akhirnya diuji untuk memiliki takdir yang buruk. Sekarang semua orang penasaran tentang tingkat takdir Hua Wanru. Bagaimana caramu menguji takdir? Tanya Hua Wanru, matanya jernih dan indah seolah memancarkan cahaya. Naga dan Phoenix saling terkait, di bawah cermin perunggu, takdir muncul. Penatua Hu Yuanlong tersenyum tipis dan tiba-tiba mengeluarkan patung Phoenix dari lengan bajunya. Patung ini ditempatkan di depan kepala naga. Saat naga dan Phoenix saling berpandangan, tiba-tiba, 9 bintang melayang di langit. 9 bintang ini perlahan menyatu menjadi cermin perunggu dan bersinar ke bawah, melambangkan Hua Wanru. Jika tidak ada patung Phoenix untuk menatap kepala naga, maka kepala naga itu hanya untuk menguji keberuntungan Qi. Namun, jika naga dan Phoenix saling bertautan dan saling menatap, di bawah cermin perunggu 9 bintang, seseorang dapat mengungkap takdir peserta ujian. Penatua Hu Yuanlong tertawa, Nona Hua, silakan berdiri di bawah cermin perunggu ini sekarang. Hua Wanru perlahan melangkah di bawah cermin perunggu 9 bintang. Bahkan orang-orang dari Sekte Awan Langit pun tak bisa mengalihkan pandangan darinya. Yang Chen pun tak terkecuali, ia sangat penasaran dengan nasib Hua Wanru. Hua Wanru juga cukup bingung, bagaimanapun, menghitung rahasia surgawi mudah bagi orang lain, tetapi paling sulit bagi diri sendiri. Waktu berlalu, senyum Penatua Hu Yuanlong tersungging di wajahnya, ia mengelus jenggotnya dan berdiri diam di samping, mengamati segalanya. Tak lama kemudian, auman naga dan Phoenix tiba-tiba terdengar. Lalu, seolah-olah gunung dan sungai berguncang, dan tanah bergetar pelan. Patung kepala naga dan patung Phoenix memberikan ilusi terbang ke atas. Melihat pemandangan seperti itu, alis Penatua Hu Yuanlong berkerut. Ia tahu bahwa ini adalah pertanda takdir yang sangat baik. Gemuruh. Dalam sekejap, semua fenomena aneh itu terhenti seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Kemudian, sebuah bintang kuning muncul di cermin perunggu, mencerminkan takdir Hua Wanru yang sebenarnya. Apa ini? Tanya Hua Wanru. Inilah takdir. Namun, wujud takdir yang terungkap di cermin perunggu ini mengharuskan saya untuk melihatnya sendiri untuk memastikannya. Hu Yuanlong berkata, Nona Hua, silakan minggir. Saya akan membantu Anda mengenali takdir ini. Hua Wanru minggir, dan Hu Yuanlong berdiri dengan rasa ingin tahu di depan cermin perunggu. Dia memiliki pemahaman mendalam tentang takdir, dan alasan mengapa dia begitu bersemangat mempelajari takdir ini adalah karena pada pandangan pertama, itu sangat langka. Setiap takdir yang langka pastilah sangat berharga. Namun, masalah takdir sangatlah rumit, dan seseorang harus merenungkannya dengan saksama sebelum dapat melihat hakikat. Waktu bagi cermin perunggu untuk menampilkan takdir terbatas, Hu Yuanlong tidak berani mengendur, memfokuskan seluruh perhatiannya pada takdir ini. Melihat ini, mata Hu Yuanlong perlahan melebar, dipenuhi keterkejutan. Ini, takdir air kuning, seru Hu Yuanlong ngeri. Takdirku kuning. Takdir macam apa itu? Tanya Hua Wanru. Yang lain tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Adapun takdir, tak seorang pun memahaminya sama sekali. Hu Yuanlong menarik napas dalam-dalam, takdirku kuning ini, dengan atribut yin, merupakan pertanda bencana besar bagi pria yang memilikinya, tetapi bagi wanita yang memilikinya, ini adalah pertanda keberuntungan besar. Takdir ini setidaknya memiliki 2 sisi. Jika ada 3 sisi, itu menyiratkan bahwa orang tersebut akan mencapai sesuatu yang luar biasa di masa depan. Jika ada 4 sisi, levelnya harus ditingkatkan lebih jauh lagi. Takdir air kuning gadis itu memiliki total 5 sisi. 5 sisi. Apa artinya itu? Tanya Hua Wanru. Hu Yuanlong mengelus jenggotnya, takdir air kuning berwajah 5 milik Nona Hua agak tidak biasa, dan takdir air kuning yang terbaik memang berwajah 4, tetapi bisa juga berwajah 5. Karena sesuatu tidak boleh lebih dari 5, melebihi 5 akan membawa bencana. Takdir Nona Hua tepat, tidak lebih dari 5, hanya dalam kisaran 5. Ini menunjukkan bahwa Nona Hua tidak memiliki musibah besar yang nyata dalam hidup ini, tapi pada titik ini, Hu Yuanlong berhenti sejenak.
Tapi apa? Hua Wanru bertanya dengan tenang. Hu Yuanlong berkata, meskipun Nona tidak memiliki musibah besar yang nyata, ia berada di titik kritis antara baik dan buruk, di posisi 5. Seharusnya lebih kuat dari 4, tetapi alasan mengapa ia tidak sebaik 4 adalah karena 4 merupakan pertanda keberuntungan besar, sementara 5 sulit dibedakan antara keberuntungan dan kemalangan, sepenuhnya bergantung pada satu pikiran. Jika di masa depan ia benar-benar menempuh jalan keberuntungan besar, ia akan lebih beruntung daripada jalan 4, tetapi jika ia menempuh jalan bencana besar, ia dapat melangkah ke tanah yang tak dapat diubah kapan saja. Sederhananya, jalan Nona di masa depan tidaklah mulus. Bisakah tetua Hu melihat apakah juniornya sedang berjalan di jalan keberuntungan besar atau bencana besar? Tanya Hua Wanru. Hu Yuanlong menggelengkan kepalanya, dengan kultivasi saya tidak bisa melihatnya. Namun, saya tahu bahwa jalan menuju keberuntungan dan bencana besar Nona sepenuhnya ditentukan oleh satu pikiran. Jika Nona bisa mengendalikan keserakahannya, dia pasti bisa menapaki jalan keberuntungan di masa depan. Mendengar ini, Hua Wanru terkejut. Keberuntungan besar, bencana besar, pengendalian keserakahan. Dia tiba-tiba teringat masa lalu. Tahun itu, dia tidak dapat menahan keserakahannya dan mengambil alih semua yang dimiliki Yang Chen. Mungkinkah semuanya dimulai dari sana? Tidak, mungkin bukan hanya itu, keserakahan memiliki banyak arti. Dia baru saja membunuh Yang Chen dan mengambil semua hartanya. Dia hanya memilih jalan yang paling benar, bagaimana mungkin itu bisa dianggap keserakahan? Selain itu, takdir Nona Hua agak aneh, samar-samar mengingatkan pada takdir wanita ilahi tertinggi, kebalikan dari takdir 9 yin. Dengan kultivasi saya saat ini, saya tidak bisa melihatnya dengan jelas, saya hanya bisa memberitahu Nona Hua sebatas itu. Secara umum, takdir Nona Hua memang takdir yang luar biasa, kata Hu Yuanlong. Hua Wanru menangkupkan kedua tangannya, tidak berkata apa-apa lagi, lalu berjalan kembali. Hu Yuanlong tidak membuang kata-kata lagi, sosoknya melintas sekali lagi, menghilang di tempat dan tidak meninggalkan jejak. Melihat takdir Hua Wanru ternyata adalah takdir yang luar biasa, dengan keberuntungan Qi setinggi 7 bintang, Tang Kong dan Tang Cheng tak berani mengabaikannya lagi. Mereka mengikuti Hua Wanru dari dekat, menjilat dan menjilat. Yang Chen sekarang semakin percaya pada jalan takdir. Keberuntungan Qi Hua Wanru adalah 7 bintang, siapa yang bisa mengatakan bahwa keberuntungannya tidak baik? Jika orang lain tidak tahu, bukankah dia juga tahu? Sejak bertemu dengannya bertahun-tahun yang lalu, ia telah melatihnya sendirian hingga menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di wilayah tengah. Meskipun ia dibunuh olehnya, tak diragukan lagi bahwa keberadaannya juga merupakan keberuntungan Hua Wanru. Namun, masalah nasib Hua Wanru. Bibir Yang Chen melengkung. Entah takdirnya benar atau salah, dia akan membuat Hua Wanru menyadari bahwa pilihan keserakahan yang mengubah jalan hidupnya adalah karena dia. Setelah itu, Hua Wanru bertemu dengan Sekte Hantu Ganas dan bergabung dengan Sekte Tai. Semua hal ini sama sulitnya bagi orang lain untuk dicapai seperti naik ke surga, namun Hua Wanru berhasil mencapainya, yang juga merupakan perwujudan keberuntungannya. Memikirkan hal ini, Yang Chen menjadi lebih tertarik pada keberuntungan Qi. Orang-orang istana Tongtian pergi satu demi satu, dan kemudian tibalah giliran Sekte Awan Langit. Para pembudidaya lepas yang bergegas ingin menerobos antrian untuk menguji setelah istana Tongtian pergi, tetapi mengingat kekuatan Sekte Awan Langit ada di sana, tidak seorang pun berani membuat keributan, dan mereka semua mundur, membiarkan anggota Sekte Awan Langit menguji terlebih dahulu. Melihat orang-orang dari Sekte Awan Langit menguji, Hua Wanru berhenti. Yang lain tidak peduli, tapi dia peduli pada Yang Chen. Nona Hua, kenapa kamu tidak pergi? Tanya Tang Cheng dan Tang Kong. Bukankah kau akan membantuku menghadapi Yang Chen? Kenapa kau pergi sekarang? Tanya Hua Wanru acuh tak acuh. Tang Cheng menggeram, Nona Hua, jangan khawatir, ini bukan saat yang tepat untuk bertindak di Aula Qiyun. Ketika ada kesempatan, kita berdua pasti akan memberinya pelajaran dan memberinya hukuman karena telah menyinggungmu. Kita bicarakan nanti saja, aku penasaran dengan hasil tes keberuntungan Qi-nya, kata Hua Wanru. Dia ingin menekan Yang Chen. Dia yakin dengan hasil tesnya saat ini, dia bisa melakukannya. Hua Wanru melangkah maju, bagaikan seekor phoenix yang sombong, berdiri di sana sambil memperhatikan kerumunan orang, membuat banyak orang dari Sekte Awan Langit ingin tampil di hadapannya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa fokus Hua Wanru selalu pada Yang Chen. Yang Chen tahu Hua Wanru sedang memprovokasinya. Dia juga sangat penasaran dengan keberuntungan Qi miliknya sendiri. Namun, dia tidak terburu-buru sekarang, dan tidak akan terlambat untuk menunggu yang lain dari Cloud Sky Sect menyelesaikan tes mereka. Yang Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tampak seperti sedang beristirahat dengan mata tertutup, menunggu orang-orang di depannya secara bertahap mendapatkan hasil tes mereka. Grandmaster Guang juga ingin ikut bersenang-senang, menguji keberuntungan Qi-nya dengan kultivasi tahap pencerahan, dan hasilnya cukup luar biasa, mencapai takdir bintang 4, sama seperti Tang Kong dan Tang Cheng. Kemudian tibalah giliran murid lepas lainnya.
Namun ketika para pengikutnya ini diuji, hasilnya kurang lebih sama, baik takdir bintang 1 maupun bintang 2, namun takdir bintang 3 sangat jarang. Baru ketika Sang Suci Zider Bulan melangkah maju, takdir bintang 4 muncul lagi. Kemudian, Qin Fangxin adalah 3 bintang. Banyak jenius lainnya juga mendapat 2 bintang atau 1 bintang, dan mereka yang melebihi 3 bintang jumlahnya sedikit. Sedangkan untuk 5 bintang, tidak ada satupun. Akhirnya, tiba giliran Yang Chen. Banyak orang kecewa, karena mereka semua ingin menyaksikan keajaiban. Dengan bakat dan talenta mereka yang biasa-biasa saja, apakah takdir mereka juga seperti ini? Namun, kenyataannya selalu begitu kejam. Baru pada saat Yang Chen muncul, pandangan semua orang beralih kepadanya. Yang Chen melangkah keluar dari kerumunan, menarik lebih banyak perhatian. Namun, dibandingkan dengan Hua Wanru, lingkaran orang-orang yang memperhatikan Yang Chen terbatas pada Sekte Awan Langit. Orang-orang dari sekte lain tidak tahu banyak tentang Yang Chen. Hal ini wajar, karena meskipun Yang Chen telah memperoleh ketenaran, itu masih belum cukup untuk menyalakan minat membara dari para jenius top dari sekte lain. Oleh karena itu, kemunculannya hampir tidak menimbulkan kegaduhan di antara orang-orang dari sekte lain. Hanya sedikit yang menyadari reaksi keras dari Sekte Awan Langit dan menduga bahwa Yang Chen mungkin luar biasa. Yang Chen sekarang berdiri di depan kepala naga. Patung Phoenix dan cermin perunggu telah diambil kembali oleh Hu Yuanlong. Dia mengulurkan lengannya dan menaruhnya di kepala naga. Sederhananya, tanpa penundaan, aku ingin tahu berapa banyak bintang yang akan diraih takdir Yang Chen. Takdir Yang Chen seharusnya baik, kan? Siapa tahu, bakat mungkin tidak memiliki hubungan mutlak dengan takdir. Kudengar di Istana Surgawi, ada banyak talenta luar biasa dengan bakat luar biasa, yang takdirnya ternyata biasa saja pada akhirnya. Banyak murid Sekte Awan Langit berdiskusi dengan penuh semangat. Pada saat ini, sebuah bintang tiba-tiba muncul terang benderang. Lalu, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Satu napas, bersinar langsung ke bintang ketujuh. Untuk pertama kali dalam hidupnya, melihat ini, sudut mulut Yang Chen melengkung ke atas. Ia tak akan pernah kalah dari Hua Wanru. Itulah tekadnya. Dan kini, hasilnya sesuai harapannya, langsung bersinar hingga 7 bintang. Keheningan yang mengguncang seluruh tempat itu tak tertandingi. Inilah momen ketika semua orang percaya bahwa jarum yang jatuh dapat terdengar dengan jelas. Yang Chen tetap tenang dan teguh. 7 bintang, bersinar satu per satu. Kau bercanda, kan? Apa ini lelucon? Tang Kong dan Tang Cheng sama-sama terkejut hingga kehilangan kata-kata. Jika dia memulai dengan 7 bintang, dia mungkin akan mencapai 8 bintang nanti. Bagaimana mungkin? Di generasi ini, hanya kakak senior kita, Lu, yang bisa mencapai takdir bintang 8. Kakak senior Lu, bagaimana mungkin dia bisa menyaingi kakak senior Lu? Kakak senior Lu memang sosok yang luar biasa. Tang Kong dan Tang Cheng teringat pada kakak senior Lu, dan hati mereka dipenuhi kekaguman. Sebagai para jenius Istana Surgawi, mereka tidak tunduk pada orang lain, tetapi mereka sepenuh hati mengagumi kakak senior Lu. Dialah satu-satunya di generasi ini yang telah mencapai takdir bintang 8, dan takdirnya bahkan lebih mempesona. Ketika dia muncul, dia adalah seorang raja sejati, dan bahkan dinubuatkan bahwa dia akan menjadi ahli tahap Mahayana di generasi Istana Surgawi ini. Dan untuk membawa Istana Surgawi menuju kejayaan yang lebih besar. Itulah sebabnya mereka sangat mengagumi kakak senior Lu. Karena ia secara inheren lebih unggul dari mereka, mereka tidak percaya Yang Chen bisa melampaui kakak senior Lu. Namun, entah mereka bersedia menerimanya atau tidak, seiring munculnya takdir bintang 7 milik Yang Chen, bintang 8 pun segera lahir juga. 8 bintang. Ini dia, takdir bintang 8. Saintes Munzider dan Qin Fangxin sangat gembira, mengepalkan tangan kecil mereka dan berteriak. Orang-orang lain dari Sekte Awan Langit juga tercengang, begitu pula para murid sekte yang bermalas-malasan dan orang yang bertanggung jawab atas Aula Qiyun. Terakhir, ada Hu Wanru, yang mengerutkan kening, mengepalkan tangan merah mudanya, dan tidak mau menerima semua yang terjadi. Kenapa? Hua Wanru bertanya dalam hati. Sejak pertama kali melihat Yang Chen di tanah leluhurnya, ia sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Yang Chen akan kembali dan membunuhnya dengan paksa. Saat itu, ia menganggapnya lelucon. Lagi pula, Yang Chen jauh dari mampu menyainginya. Namun seiring berjalannya waktu, ia semakin merasa bahwa itu mungkin bukan sekadar mimpi buruk. Tepat ketika semua orang mengira takdir bintang 8 Yang Chen sudah mencapai batasnya, adegan paling mengejutkan pun terungkap. Dengan 8 bintang bersinar, pada akhirnya, bintang ke-9 muncul. 9 bintang. 9 bintang muncul. Takdir 9 bintang. Ya Tuhan, apakah ini palsu? Apakah aku salah lihat? Apakah ada yang salah dengan instrumen ini? Takdir bintang 9. Legenda mengatakan bahwa dalam sejarah, mereka yang mencapai takdir bintang 8 akhirnya mencapai tingkat Mahayana. Dan satu-satunya di Istana Surgawi yang mencapai takdir bintang 9 kemudian menjadi master tingkat tanpa batas. Saat itu adalah era paling gemilang Istana Surgawi, memimpin sekte menuju kejayaannya di bawah kepemimpinan ahli tanpa batas itu.
Tanpa batas, mungkinkah Yang Chen akan menjadi eksistensi tanpa batas di masa depan? Apakah aku salah dengar, tanpa batas? Ini berita besar. Kita harus kembali dan memberi tahu pemimpin sekte dan para tetua. Dengan 7 bintang Hua Wanru, Hu Yuanlong dengan cepat muncul untuk menguji takdirnya. Namun, dengan 9 bintang Yang Chen, Hu Yuanlong tak bisa lagi duduk diam. Dia muncul seketika di depan Yang Chen. 9 bintang. Hu Yuanlong menelan ludah, merasa agak kesal. Awalnya, ia berpikir takdir bintang 5 istana surgawi sudah cukup untuk membuatnya puas. Siapa sangka hari ini, takdir bintang 7 dan bintang 9 tiba-tiba muncul. Teman muda, aku tidak tahu namamu, Hu Yuanlong berbicara dengan sopan, lebih sopan daripada saat dia berbicara dengan Hua Wanru. Jika kesopanannya terhadap Hua Wanru agak munafik, maka kesopanannya terhadap Yang Chen lebih tulus. Yang Chen. Sebelum Yang Chen sempat berbicara, Moon Zider Saintes dan Qin Fangxin berkata dengan penuh semangat. 9 bintang, itu terlalu mengejutkan. Hu Yuanlong tertawa, adik Yang Chen, takdir bintang 9 sungguh luar biasa. Aku ingin tahu apakah kau bersedia diuji takdirmu. Aku tidak sabar. Tentu saja, Yang Chen penasaran dengan takdirnya. Faktanya, dengan takdir yang begitu tinggi, Yang Chen juga terkejut. Ia tidak tahu konsep takdir penuh bintang 9. Ia hanya berharap takdirnya akan lebih tinggi daripada Hua Wanru. Sekarang semua hal yang terjadi benar-benar membuatnya lengah. Berikutnya adalah takdir. Apakah takdirnya baik atau buruk, sama sekali tidak diketahui. Sekalipun Hua Wanru tidak ingin menonton, dia masih menyimpan secercah harapan, berharap bahwa takdir Yang Chen tidak akan lebih baik darinya. Dia sedang menunggu keajaiban terjadi. Patung Phoenix dan cermin perunggu didirikan. Para penonton mundur. Hu Yuanlong berkata, adik Yang Chen, masuklah ke dalam jangkauan cermin perunggu. Yang Chen melangkah maju dengan tegas, memasuki jangkauan cermin perunggu, menunggu hasil ujian takdirnya muncul. Waktunya tidak lama, hanya beberapa lusin tarikan napas. Setelah itu, cahaya ungu yang kuat dan menyilaukan terpancar dari cermin perunggu. Dan tepat sebelum itu, seluruh aula Qiyun yang besar mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Jika keributan yang baru saja dibuat Hua Wanru adalah pertunjukan naga dan burung phoenix yang bernyanyi secara harmonis, dipenuhi dengan berbagai pasang surut, orang bahkan bisa samar-samar merasakan ilusi naga dan burung phoenix yang menari secara sinkron. Lalu keributan yang diciptakan Yang Chen adalah manifestasi nyata dari seekor naga dan burung phoenix yang terbang liar ke udara. Anehnya, di dalam kedua patung ini, ilusi naga dan burung phoenix benar-benar lahir, saling terkait dan membumbung tinggi bersama. Setelah itu, seluruh aula menjadi kacau balau, seolah-olah di ambang kehancuran. Hanya segelintir orang kuat yang berhasil tetap tenang, sementara sisanya gemetar tak terkendali, merasa seolah-olah kiamat telah tiba. Aura primitif dan menakjubkan terpancar dari patung-patung naga dan phoenix yang ilusif, membuat orang-orang tanpa sadar merasa kagum. Mereka hanya bisa merasakan jarak yang sangat jauh antara mereka dan makhluk-makhluk itu. Suara yang mengerikan itu tercipta bahkan sebelum perwujudan takdir itu selesai. Saat takdir hendak terungkap, seluruh aula tampak semakin hancur, dan bahkan tanah di luar aula Qiyun pun menjadi tidak stabil. Kekacauan ini menarik banyak individu kuat yang bergegas ke sana, tanpa menyadari apa yang telah terjadi. Apa yang terjadi? Gejolak yang mengerikan. Tapi sepertinya itu bukan berasal dari orang yang berkuasa. Mungkinkah itu campur tangan ras alien? Kemungkinannya kecil. Di kota Tongtian, orang-orang dari ras alien itu hanya bisa diam-diam menyelidiki beberapa hal sepele dan tidak berani menimbulkan keributan sebesar itu. Lalu, apa penyebabnya? Sepertinya datangnya dari arah aula Qiyun. Ayo kita pergi dan lihat. Banyak individu kuat dari berbagai kekuatan bergegas menuju Qiyun Hall, termasuk praktisi dari Sekte Awan Langit, Istana Tongtian, dan Sekte Tai. Setelah menyebabkan keributan yang begitu mengerikan, Yang Chen tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya tahu bahwa sebuah bintang ungu telah lahir di dalam cermin perunggu. Saat bintang itu muncul, ilusi naga dan phoenix di atasnya menghilang. Bintang ini memancarkan cahaya ungu yang menyilaukan dan intens. Bintang di dalam cermin itu sangat besar, jauh lebih besar daripada bintang kuning yang diciptakan oleh Hua Wanru. Yang Chen tidak bisa melihatnya dan tidak tahu apa takdirnya. Ia hanya minggir dengan santai, pena tua Hu, tolong bantu saya melihatnya. Hu Yuanlong menarik napas dalam-dalam. Baru setelah Yang Chen berbicara, ia kembali tenang. Dia, dari semua orang, bereaksi seperti ini, belum lagi yang lain. Saat ini, banyak orang masih tenggelam dalam rasa hormat dan ketakutan yang mereka rasakan beberapa saat yang lalu. Terutama Hua Wanru, mengepalkan tangannya erat-erat dan dipenuhi emosi campur aduk. Apa yang baru saja terjadi? Yang Chen hanya memeriksa takdirnya, kan? Aku merasa ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Saat memeriksa takdir, penglihatan-penglihatan menakjubkan bisa saja terjadi. Penampakan-penampakan selama penilaian Nona Hua sudah luar biasa, tapi aku tak menyangka penglihatan-penglihatan selama penilaian Yang Chen akan lebih mengesankan lagi, bahkan lebih kuat daripada penglihatan Nona Hua. Sekarang, banyak orang bahkan lebih penasaran tentang takdir Yang Chen.
Penglihatan yang luar biasa seperti itu telah muncul bahkan sebelum hal itu diungkapkan. Hu Yuanlong juga penasaran. Ia menatap takdir dengan saksama, tak berani berkedip, mengamatinya dengan saksama. Takdir ungu telah mewakili takdir seorang raja sejak zaman kuno, melambangkan kemuliaan dan keistimewaan. Namun, takdir ungu yang Chen sama sekali berbeda dari takdir ungu lainnya. Dia memeriksanya cukup lama, tidak ingin membuat kesalahan apapun. Tidak diragukan lagi, ini adalah takdir sempurna. Seru Hu Yuanlong. Takdir sempurna. Yang Chen bertanya dengan heran, takdir macam apa itu? Banyak orang lain dari Istana Tongtian juga sangat penasaran. Mereka tahu lebih banyak tentang takdir daripada kekuatan lain, tetapi mereka tidak tahu apa itu takdir sempurna yang dimurnikan. Hu Yuanlong menghela napas dalam-dalam, Tuan Muda Yang, tidak semua takdir di dunia ini sudah pasti. Takdir Anda adalah salah satu contohnya. Sederhananya, takdir Anda sebelumnya bukanlah takdir sempurna yang dimurnikan, tetapi setelah ditempa dan disempurnakan berkali-kali, ia mencapai tingkat ini. Merasa penjelasannya kurang jelas, Hu Yuanlong melanjutkan, bagaimana ia menjelaskannya. Ada semacam takdir di dunia yang awalnya tampak biasa saja, tetapi setelah mengalami cobaan berat, takdir itu terlahir kembali dan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi berbagai kesulitan. Inilah yang disebut ditempa 1000 kali. Setelah mencapai tahap sempurna setelah ditempa 1000 kali, takdir itu menjadi takdir sempurna yang dimurnikan. Mencapai level ini sangatlah sulit. Tidak mudah mencapai kesempurnaan. Yang Chen bertanya, apakah takdirku telah mencapai tahap yang sempurna? Adik Yang Chen, takdirmu telah ditempa ribuan kali dan kini telah mencapai tahap yang sempurna. Penderitaan yang dibutuhkan untuk takdir ini sangat besar. Setiap kesulitan melambangkan kelahiran kembali. Kau telah mencapai tahap terakhir, tahap yang paling sempurna, ujar Hu Yuanlong jujur. Lalu, bagaimana takdir Yang Chen dibandingkan dengan takdir air kuning? Moon Zider Saintes tak dapat menahan diri untuk bertanya. Yang Chen awalnya ingin menanyakan pertanyaan ini juga. Dia bisa menerima kenyataan tidak membandingkan dirinya dengan orang lain, tetapi dia harus membandingkan dirinya dengan Hua Wanru. Akan tetapi, dia tidak menyangka Sang Suci Sitar Bulan akan menanyakan pertanyaan itu terlebih dahulu. Hu Yuanlong merasa malu untuk menjawab, tetapi karena Sang Dewi Kecapi Bulan telah bertanya, ia dengan enggan menjawab, takdir air kuning sudah merupakan takdir yang luar biasa, tetapi masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan takdir sempurna yang dimurnikan. Singkat cerita, keduanya tidak setara. Di antara semua takdir, takdir sempurna yang dimurnikan seharusnya yang terbaik. Sebenarnya, jika saudara Yang Chen tidak mengalami begitu banyak gejolak dan takdirnya tetap tidak sempurna, pada akhirnya ia tidak akan mencapai kebesaran. Namun, cobaan dan kesengsaraan yang dihadapi Yang Chen tak terbayangkan oleh orang biasa. Wajar baginya untuk mencapai prestasi hari ini, lanjutnya. Mata Moon Zider Saintes berbinar, Yang Chen benar-benar seekor naga di antara manusia. Yang Chen tetap tenang dan berkata, terima kasih, Tetua Hu. Entah takdir saya baik atau buruk, saya akan menerimanya. Kita semua melakukan apa yang kita bisa sebagai manusia, hasilnya serahkan pada Tuhan. Haha, dengan mentalitas seperti itu, adik Yang Chen benar-benar telah mengalami 1000 kali penempaan. Membawa takdir sempurna yang dimurnikan ini, kau lebih dari mampu. Hu Yuanlong tertawa terbahak-bahak, rasa sayangnya pada Yang Chen semakin tumbuh. Bahkan Hua Wanru, dengan takdir air kuningnya, bersikap dingin dan sombong, secara halus mengabaikannya. Namun, Yang Chen berbeda. Meskipun memiliki takdir sempurna yang dimurnikan, ia tetap sopan, yang semakin meningkatkan harga diri Hu Yuanlong. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah Yang Chen tidak berasal dari Istana Tongtian. Saat pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya, banyak orang muncul di luar. Para pendatang baru ini adalah orang-orang kuat dari Istana Tongtian yang telah merasakan keributan itu, serta praktisi kuat dari Sekte Awan Langit dan Sekte Tai. Selain itu, beberapa orang kuat dari Pulau Bintang Luo dan pasukan tersebar lainnya juga mengikuti, penasaran dengan peristiwa besar yang terjadi di dalam Aula Qiyun. Di antara para pemimpin tersebut terdapat Master Istana Sembilan Surga dari Sekte Awan Langit, Han San dari Sekte Tai, serta Du Feiyu dan Qin Ming, dua ahli tahap nirvana dari Istana Tongtian. Melihat begitu banyak orang kuat berkumpul bersama, Hu Yuanlong masih sedikit terkejut, tetapi segera dia mengetahuinya. Dengan keributan sebesar ini, mustahil bagi siapapun untuk menyadarinya. Terdeteksinya takdir sempurna yang disempurnakan patut mendapat perhatian banyak pakar. Du Feiyu dan Qin Ming, sebagai dua pemimpin Istana Tongtian, bertanya, Saudara muda Hu, apa yang terjadi di Aula Qiyun barusan? Hu Yuanlong ragu-ragu, tidak yakin apakah dia harus memberitahu mereka. Tidak ada yang disembunyikan. Semua orang di sini adalah salah satu dari kita, kata Du Feiyu. Hu Yuanlong tahu kakak seniornya salah paham, dan untuk sesaat ia bingung bagaimana menjelaskannya. Setelah beberapa saat, akhirnya ia berkata, kakak senior salah paham. Aku hanya takut percakapan kita didengar oleh orang ras asing. Tapi tak masalah, karena takdir ini sudah muncul, mungkin ini bukan rahasia lagi bagi ras asing.
Begini kejadiannya. Hu Yuanlong tidak menunda tetapi menjelaskan masalahnya secara rinci. Ketika Han San dari Sekte Taiyi mendengar separuh cerita, ia sangat gembira karena Hu Yuanlong menyebutkan Hua Wanru. Ketika mengetahui bahwa Hua Wanru memiliki takdir air kuning berwajah 5, ia sangat gembira. Sebagai seorang ahli tahap nirvana, ia cukup paham tentang takdir. Ia bahkan menguji takdirnya sendiri saat masih muda. Takdir air kuning berwajah 5 dianggap sebagai takdir tingkat atas. Akan tetapi, saat dia memandang Hua Wanru, dia tidak melihat ekspresi kegembiraan di wajahnya, sebaliknya, dia tampak agak canggung, tidak setenang sebelumnya. Ia tak kuasa menahan rasa terkejut, dan kegembiraannya sendiri tak bertahan lama. Tak lama kemudian, ia tak lagi merasa bahagia. Itu karena Hu Yuanlong mulai berbicara tentang Yang Chen. Ketika Yang Chen disebut, seluruh suasana menjadi hening. Hu Yuanlong menjelaskan segalanya tentang Yang Chen dengan jelas. Keberuntungan 9 bintang, takdir sempurna, semuanya seperti itu. Setelah mendengar ini, para anggota tingkat tinggi dari semua faksi saling berpandangan dengan heran, mata mereka terbuka lebar. Yang paling gugup adalah Master Istana 9 Surga. Ketika mendengar tentang takdir sempurna yang dimurnikan, ia tak bisa diam dan bertanya, Kakak Hu, apakah takdir sempurna yang dimurnikan ini telah mencapai tahap sempurna setelah ditempa ribuan kali? Ini telah mencapai tahap yang sempurna, kata Hu Yuanlong. Hahaha, luar biasa, luar biasa. Master Istana 9 Surga tertawa terbahak-bahak. Anggota tingkat tinggi Sekte Awan Langit lainnya juga sangat gembira. Takdir sempurna yang disempurnakan mungkin bukan takdir tingkat atas, tetapi begitu mencapai tahap sempurna, konsepnya berbeda. Inilah sebabnya Hua Wanru tidak bisa melepaskannya sebelumnya. Mungkin karena takdir inilah reinkarnasi Yang Chen dapat dijelaskan, dan mungkin karena takdir inilah Yang Chen mengalami kemunduran dalam kehidupan barunya, namun semakin lama semakin kuat, dan akhirnya menemukan penjelasannya. Saat itu, dia telah melemparkan Yang Chen ke dalam jurang. Ia mengira Yang Chen akan lenyap dari dunia selamanya, tetapi ia tidak tahu bahwa Yang Chen memiliki takdir seperti itu. Semakin besar rasa sakit yang ia alami, semakin ia akan mengubahnya menjadi kekuatan. Yang Chen sekarang juga mengerti. Setiap orang memiliki siklus reinkarnasinya masing-masing, dan siklusnya berbeda dari yang lain, membawa kenangan dan bereinkarnasi di dunia yang sama. Mungkin inilah mahakarya takdir sempurna yang dimurnikan. Takdir ini diberikan oleh surga. Di kehidupan sebelumnya, ia tidak bisa berkultivasi, berpikir bahwa surga telah meninggalkannya, tetapi ternyata tidak. Surga hanya menyimpan yang terbaik untuk terakhir. Memikirkan hal ini, Yang Chen merasa sangat puas. Segalanya telah berlalu, dan yang tersisa sekarang adalah langkah terakhir. Pada saat yang sama, orang-orang dari Pulau Bintang Luo juga terkejut, berkata, 9 bintang keberuntungan, takdir sempurna, apakah itu berarti dia mungkin menjadi ahli tahap tanpa batas di masa depan? Pakar panggung tanpa batas. Bagaimana mungkin? Pasti palsu. Jangan terlalu yakin, ada benarnya juga. Beberapa tetua, meskipun enggan mengakuinya, tetap mengatakan yang sebenarnya, keberuntungan itu sulit dipahami. Terkadang, keberuntungan bahkan lebih penting daripada bakat. Mereka yang memiliki keberuntungan yang luar biasa akan memiliki surga di pihak mereka, dan bahkan ketika mereka gagal, mereka akan mendapatkan hasil yang baik, yang menghasilkan peningkatan kekuatan yang luar biasa. Faktanya, dalam perjalanan menuju tahap kenaikan agung, hanya memiliki bakat luar biasa saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah keberuntungan, yang juga bisa dipahami sebagai takdir. Tampaknya semua orang yang terdeteksi memiliki keberuntungan bintang 8 dalam sejarah akhirnya menjadi ahli tahap kenaikan agung. Orang ini memiliki takdir sempurna yang sempurna, dan tidak ada cacat dalam takdirnya. Banyak orang berkuasa yang amat tercengang. Hu Yuanlong berkata dengan sungguh-sungguh, rekan-rekan Taois, saya pikir hal terpenting saat ini bukanlah apakah saudara muda Yang Chen akan menjadi ahli tahap kenaikan agung atau seperti apa masa depannya. Hasil tes aula keberuntungan belum tentu sepenuhnya akurat. Keberuntungan itu sulit dipahami, jika seseorang dengan keberuntungan besar terbunuh, keberuntungan itu akan hilang, dan tidak akan ada peluang untuk mencapai tahap kenaikan agung. Master Istana 9 Surga bertanya, apa maksud saudara Hu dengan ini? Karena adik Yang Chen adalah anggota Sekte Awan Langit, aku akan berterus terang kepadamu. Masalah ini harus dirahasiakan. Kota Tongtian adalah pusat manusia, dan ada banyak ras asing yang bersembunyi di sini. Seperti yang kukatakan sebelumnya, dinding punya telinga. Jika kalian semua tertarik ke sini karena keributan ini, kemungkinan besar orang-orang ras asing yang menyamar sebagai manusia sudah tahu tentang situasi adik Yang Chen. Sikap Hu Yuanlong terhadap Yang Chen adil dan tidak memihak, tanpa niat jahat. Mendengar kata-kata Hu Yuanlong, orang-orang kuat dari Sekte Awan Langit mengerti apa yang dimaksudnya. Master Istana 9 Surga mengerutkan kening, begitu. Yang Chen, kemarilah. Yang Chen menganggukkan kepalanya. Yang Chen, penemuan keberuntungan bintang 9 dan takdir sempurna yang disempurnakan sungguh merupakan berkah. Sejujurnya, pencapaianmu di masa depan tak terbatas. Meskipun kau mungkin bosan mendengar ini, bukan itu yang ingin kukatakan.
Yang ingin kukatakan adalah bahwa keberuntungan berbanding lurus dengan konsekuensinya. Hari ini, kau menemukan keberuntungan seperti itu, dan di masa depan, orang-orang dari ras asing akan mengincarmu, kata Master Istana Sembilan Surga. Master Istana Sembilan Surga menggertakkan giginya, aku hampir lupa tentang ras asing itu. Untuk mencegah munculnya ahli tahap kenaikan agung baru di antara umat manusia, ras asing itu telah melumpuhkan para jenius kita selama bertahun-tahun. Benar, dalam beberapa tahun terakhir, anak-anak muda dengan potensi besar untuk menjadi ahli tahap kenaikan agung di berbagai faksi kita telah dibunuh oleh ras asing sebelum mereka bisa dikultivasi. Mendengar ini, salah satu individu kuat dari Pulau Bintang Luo berkata dengan marah, bukankah itu yang terjadi pada Mu Gufeng dari Pulau Bintang Luo kita? Saudara Gufeng menerima warisan sejati pemujaan surgawi, dan tak terelakkan bahwa ia akan menjadi ahli tahap kenaikan agung seiring waktu. Berbagai kekuatan sekte mengeluh, jelas telah banyak menderita di tangan orang-orang ras asing. Yang Chen cukup gembira pada awalnya, tetapi kini dia disiram seember air dingin, membuat banyak orang sadar saat itu juga. Memang, pendeteksian takdir tidak semudah itu. Segala sesuatu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Ia kini telah meraih kehormatan yang tak tertandingi, tetapi di saat yang sama, ia memberitahu ras-ras asing bahwa ia, Yang Chen, mungkin akan menjadi ahli kenaikan agung umat manusia berikutnya. Bagaimana mungkin ras asing tidak menargetkannya? Master Istana Sembilan Surga berkata, kau juga mendengarnya. Ingat, jangan sampai lumpuh karena ini. Sekte Awan Langitku akan memberimu perlindungan dan kultivasi terbaik. Tapi jangan terlalu sombong. Jika kau dibunuh oleh ras asing, semuanya akan lenyap. Bahkan seorang jenius paling hebat sekalipun, jika terbunuh, tidak akan ada yang tersisa. Yang Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh, junior mengerti, aku tidak akan berpuas diri karena beberapa pencapaian kecil. Dia tahu bahwa Sekte Awan Langit kini menganggapnya sebagai salah satu dari mereka. Pihak lain tulus dalam memberitahunya hal-hal ini, jadi dia harus menanggapinya dengan serius. Senang kau mengerti. Master Istana Sembilan Surga mengangguk, karena kita sudah di sini, Yang Chen, ikutlah dengan kami. Yang Chen bingung, apa maksud Master Istana Sembilan Surga? Yah, tadi kami sedang membahas masalah Ye Kun dari ras asing yang kau bawa ke sini, tapi kami belum membahasnya secara resmi dan belum mencapai kesimpulan. Jadi setelah beberapa pertimbangan, kami memutuskan untuk memanggilmu juga. Lagi pula, masalah ini banyak hubungannya denganmu. Kalau kau tidak tahu, akan sulit menjelaskannya, kata Master Istana Sembilan Surga. Padahal, ketika dia berkata demikian, hatinya masih terasa sangat pilu pada awalnya. Sekalipun Yang Chen memenuhi syarat secara teori, pada kenyataannya, dia tetap tidak bisa pergi. Lagi pula, para ahli dari berbagai kekuatan besar merasa tidak perlu memanggil Yang Chen. Sekelompok ahli tahap nirvana berdiskusi, apa hubungannya dengan kesempurnaan agung tahap dewa sejati seperti Yang Chen. Sekalipun masalah itu awalnya berkaitan dengan Yang Chen, dia tidak punya kualifikasi untuk campur tangan dalam diskusi itu. Ini melibatkan wajah banyak ahli. Oleh karena itu, bahkan jika dia ingin mengemukakan ide ini, dia tidak bisa. Namun, ketika dia melihat bahwa Yang Chen sebenarnya memiliki keberuntungan bintang 9, maknanya berbeda. Terlepas dari hal lain, Istana Tongtian sangat menghargai takdir, dan banyak kekuatan lain juga menganggap takdir dengan sangat serius. Memberitahu Yang Chen tentang takdirnya mungkin akan membuat banyak orang terdiam. Mendengar bahwa masalah ini terkait dengan Ye Kun, Yang Chen langsung setuju tanpa ragu, terima kasih, para senior, karena bersedia membawa junior. Baiklah, waktu sangat penting. Ayo pergi. Master Istana Sembilan Surga membungkukkan tangannya dan memimpin orang-orang dari Sekte Awan Langit pergi. Pada saat yang sama, anggota tingkat tinggi lainnya dari berbagai sekte juga pergi satu demi satu, bersiap untuk membahas masalah Ye Kun. Setelah anggota tingkat tinggi dari berbagai sekte pergi, hanya anggota tingkat menengah dan rendah serta beberapa anggota tingkat tinggi yang tidak dapat pergi yang tersisa. Kini Hua Wanru menatap kosong ke arah Yang Chen pergi, tidak mampu mempertahankan ketenangan dan ketenteraman awalnya. Konfrontasi hari ini, dia kalah telak. Memikirkan hal ini, Hua Wanru melirik Tang Kong dan Tang Cheng, bukankah kalian berdua bilang ingin membantuku membalas dendam? Apa kalian masih ingat apa yang kalian katakan? Tang Kong dan Tang Cheng ingin menangis. Bagaimana mungkin mereka berpikir Yang Chen akan menjadi eksistensi yang begitu menantang surga dengan keberuntungan tingkat 9? Namun sekarang jika mereka tidak mengakuinya, bukankah mereka akan kehilangan muka sepenuhnya? Tang Kong menggertakkan giginya, Nona Hua, jangan remehkan kami. Memangnya kenapa kalau dia punya keberuntungan 9 tingkat? Itu baru kekuatannya di masa depan. Sebelum itu, aku bertekad untuk meredam kesombongannya. Awalnya Tang Cheng tidak ingin membahas masalah ini lagi, tapi siapa sangka adiknya masih ingin mencari masalah dengan Yang Chen. Bukankah itu sama saja mencari kematian? Namun, karena pihak lain sudah setuju, bagaimana mungkin dia menolak? Jadi dia dengan enggan mengikuti, ya, Yang Chen ini tidak kuat. Dalam beberapa hari, ketika ada kesempatan, kita berdua akan memberinya pelajaran. Nona Hua, lihat saja.
Hua Wanru tidak peduli dengan kehidupan dan kematian kedua orang ini, hanya merasa bahwa merupakan hal yang baik baginya jika dua orang itu bersedia menyusahkan Yang Chen. Aku harap kau bisa melakukannya. Jawaban Hua Wanru tidak berkomitmen, dia juga tidak merasa apakah kedua pria itu akan berhasil, dengan tenang berbalik. Pada saat yang sama, Hu Yuanlong dan beberapa ahli alam pencerahan surgawi lainnya dari Istana Tongtian berbisik satu sama lain dalam diskusi. Bagaimanapun, dampak mengejutkan yang disebabkan oleh kekayaan Yang Chen terlalu besar. Tuan Istana, Sekte Awan Langit ini telah menghasilkan keberuntungan 9 bintang, haruskah kita membuatnya repot? Tanya para ahli alam pencerahan satu demi satu. Hu Yuanlong menggosok alisnya, kita sama sekali tidak bisa melakukan ini. Bahkan jika itu keberuntungan bintang 7 atau 8, tidak masalah. Jika kita membuat masalah bagi mereka, sebagian besar, kita bisa membangun gengsi kita. Tapi untuk keberuntungan bintang 9, jangan. Kenapa? Para ahli alam pencerahan lainnya tidak mengerti. Hehe, keberuntungan bintang 9, begitu muncul, ada kemungkinan akan muncul orang yang sangat kuat. Orang kuat ini bahkan mungkin memengaruhi kepentingan ras di masa depan. Istana Tongtian kita bisa saja menggunakan cara-cara yang tidak bermoral dalam beberapa hal kecil, tetapi demi kebaikan umat manusia, Istana Tongtian kita tidak boleh kehilangan diri kita sendiri. Berbicara tentang hal ini, Hu Yuanlong menarik napas dalam-dalam, jangan lupakan ajaran leluhur yang ditinggalkan oleh tetua Hua Qingfeng ketika beliau mewariskan Istana Tongtian kepada generasi muda. Kita tidak boleh melupakannya. Dalam menghadapi hal-hal kecil, apapun yang kita lakukan boleh saja, tetapi dalam hal-hal besar, kita harus mengutamakan kepentingan umat manusia secara keseluruhan, baik sekarang maupun di masa depan. Mendengar ini, para ahli alam pencerahan semuanya malu, guru, sepertinya pemahaman kita tidak cukup tinggi. Kata-kata sang guru telah menyadarkan kami sepenuhnya. Yang Chen datang bersama tahapan nirvana dari Sekte Awan Langit ke sisi lain Istana Tongtian. Danau ini sangat luas, dan di tengahnya terdapat bunga teratai yang sangat besar. Bunga teratai yang bersih itu lebarnya setidaknya beberapa ratus zang, dengan kelopak di setiap lapisannya, dan di setiap kelopaknya, terdapat sosok yang sangat kuat. Orang-orang kuat ini sebagian besar berada pada tahap nirwana, dan hanya sedikit yang berada pada tahap pencerahan. Duduk di bagian tengah terdapat dua makhluk surgawi agung, Dewa Tertinggi Xiaoming dan Dewa Surgawi Xingtong. Dengan dua makhluk surgawi yang bertugas, ini menunjukkan betapa seriusnya situasi tersebut. Sekilas, Yang Chen menemukan Ye Kun di antara kerumunan. Sekarang orang-orang ini siap untuk berdiskusi dan Yang Chen melihat bahwa setelah kembalinya para anggota berpangkat tinggi dari berbagai kekuatan, yang lain juga mulai bersiap untuk berdiskusi. Semuanya, silakan duduk. Yang Chen, kau datang tepat waktu, kata Howling Supreme Lord dengan tenang. Starchild Heavenly Venerate juga mengangguk sedikit. Namun, tidak semua orang menyambut kedatangan Yang Chen. Tak lama kemudian, suara dingin terdengar dari kerumunan. Hadirin sekalian, apakah pantas bagi seorang manusia kecil dari alam dewa sejati untuk berpartisipasi dalam konferensi ini? Kita sedang membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan ras kita. Orang yang berbicara, mengenakan pakaian Sekte Taiyi, duduk tepat di belakang Han San yang baru saja kembali ke panggung teratai. Dia adalah tokoh terpenting kedua dari Sekte Taiyi kali ini, dengan status yang hanya berada di bawah Han San. Yang Chen tidak tahu banyak tentangnya, hanya bahwa namanya adalah Chen Jiangsan dan bahwa dia telah mencapai tingkat tinggi di tahap tengah nirvana. Selain itu, perlu disebutkan bahwa tombak Dewa Pembantai sangat muak dengan ki yang ada padanya, tetapi mengenai alasannya, tombak Dewa Pembantai pun tidak dapat menjelaskannya. Ketika Starchild Heavenly Venerate dan Howling Supreme Heavenly Lord melihat Chen Jiangsan berbicara, mereka berdua dipenuhi rasa tidak senang. Lagi pula, mereka baru saja mengangguk ke arah Yang Chen, dan kemudian Anda menyela, bukankah itu tidak sopan kepada mereka? Kalau saja para ahli Mahayana tingkat tinggi dari Sekte Taiyi ada di sini, mereka tidak akan bersikap begitu lunak. Namun sekarang, para petinggi Sekte Taiyi tidak ada di sini, dan mereka tidak akan berdebat dengan generasi muda. Master Istana Sembilan Surga juga memahami hal ini dan berinisiatif untuk berbicara, Saudara Chen, kata-katamu agak kurang tepat. Masalah Ye Kun tidak dapat dipisahkan dari Yang Chen, jadi membawanya untuk membahasnya, apa salahnya? Kau hanya bercanda. Masalah ini memang ada hubungannya dengan dia, tapi karena ini ada hubungannya dengan dia, apa harus melibatkan dia? Saudara Jiuxiao, kita sedang membahas masalah kepentingan ras kita, dan ini belum tentu tentang keterlibatan seseorang. Apa artinya jika seorang junior mendapatkan harta karun tertinggi, menyerahkannya kepada para tetua untuk ditangani, apakah para tetua masih harus melihat wajah junior itu saat menanganinya? Chen Jiangsan mencibir. Master Istana Sembilan Surga jelas tidak pandai berbicara, jadi setelah ditegur Chen Jiangsan 2 kali, dia langsung tidak tahu harus menjawab apa. Namun, Yang Mulia 100 Yin di samping jelas berlidah tajam, dan langsung memarahi, Chen Jiangsan, izinkan saya bertanya, Anda terus-menerus mengatakan, tetua, di satu saat, dan, tetua, di saat yang lain.
Penguasa surgawi tertinggi melolong dari keluarga saya dan Yang Mulia Surgawi anak bintang dari Pulau Bintang Luo, keduanya telah mengizinkannya. Pernahkah Anda melihat wajah mereka? Jangan terus-menerus mengatakan bahwa Anda sangat menghormati para tetua, standar Anda tampak agak samar. Begitu Yang Mulia Hundred Yin berbicara, dia segera membungkam Chen Jiangsan. Kau, Chen Jiangsan berkata dengan nada jahat, bisakah aku dibandingkan dengannya? Aku sudah di tahap nirvana, dan anak ini hanyalah alam dewa sejati, dan sekarang bukan gilirannya untuk ikut campur dalam urusan ras kita. Yang Mulia 100 Yin berkata dengan dingin, mencampuri urusan. Baiklah, Chen Jiangsan, izinkan saya bertanya, menurut maksud Anda, hanya ketika kekuatan seseorang cukup kuat mereka dapat duduk di sini. Hanya ketika kekuatan seseorang cukup kuat, apakah mereka memiliki hak mutlak untuk memutuskan? Itu sudah pasti, kata Chen Jiangsan dengan nada mengejek. Baiklah, kalau begitu, kalian semua pergi saja. Masalah ini akan diputuskan oleh leluhur melolong dan leluhur anak bintang keluargaku. Yang Mulia 100 Yin bukanlah sasaran empuk, kata-katanya tajam, dan dia membungkam Chen Jiangsan sekali lagi. Hati Chen Jiangsan dipenuhi amarah. Bagaimana mungkin Yang Mulia 100 Yin begitu fasih? Semua kata yang diucapkannya dibungkam oleh lawan bicaranya, seolah-olah ia sedang menamparkan wajahnya sendiri, sungguh memalukan. Hati Yang Chen juga menghangat. Baik Yang Mulia 100 Yin maupun Master Istana 9 Surga berdiri di sampingnya, menunjukkan bahwa mereka menganggapnya sebagai salah satu dari mereka. Chen Jiangsan kini dipenuhi kebencian, Yang Mulia 100 Yin, sepertinya Anda salah paham. Maksud saya, jika Anda ingin berpartisipasi dalam urusan ras kita, Anda harus cukup unggul dan memiliki kualifikasi tertentu. Hahaha, Chen Jiangsan, aku khawatir kau bahkan tidak sehebat Yang Chen dari Sekte Awan Langitku. Yang Mulia 100 Yin mencibir. Chen Jiangsan melotot marah, konyol, sebuah lelucon, bagaimana mungkin aku kurang menonjol dibandingkan seorang junior? Tahukah Anda ukuran kekuatan seperti apa yang diwakili oleh panggung Nirvana? Banyak sekali jenius luar biasa yang terjebak di tahap ini, tak mampu berkembang lebih jauh. Dapat dikatakan bahwa sebelum tahap pencerahan, betapapun hebatnya seorang jenius, hal itu tak ada gunanya, karena tak seorang pun dapat memastikan apakah mereka akan mampu mencapai tahap Nirvana di masa depan. Itulah sebabnya dia bisa seenaknya menyangkal Yang Chen. Dia bisa dengan mudah menyangkal Yang Chen, tetapi Yang Chen tidak berdaya untuk menanggapi. Itulah keuntungannya. Namun, saat dia masih memegang keyakinan itu, Han San dari samping tiba-tiba berkata dengan dingin, "Adik Chen, diamlah." Chen Jiangsan tidak mengerti apa maksud kakak laki-lakinya, dan dia menatapnya dengan mata terbelalak, "Kakak laki-laki, apa maksudmu?" "Diam saja saat aku menyuruhmu," tegur Han San. Chen Jiangsan tidak menemaninya tadi, tetapi dia tahu segalanya dengan sangat jelas. Yang Chen adalah orang yang memiliki keberuntungan bintang 9 dan juga memiliki takdir sempurna. Bagaimana mungkin adik juniornya bisa dibandingkan dengan Yang Chen? Sekalipun ia telah mencapai tahap tengah nirvana, tingkatannya masih lebih lemah jika dibandingkan. Yang Mulia 100 Yin tidak mudah dilepaskan, ia tertawa, "Chen Jiangsan, izinkan saya memberitahu Anda, Yang Chen baru saja mendeteksi keberuntungan bintang 9 dan memiliki takdir sempurna yang sempurna, katakan padaku, apakah dia lebih hebat dari Anda? Katakan padaku, berdasarkan prestasi saja, apakah dia pantas duduk di sini?" "Apa, keberuntungan 9 bintang? Apakah ini benar atau salah?" "Kamu bercanda. Keberuntungan bintang 9, astaga." Tak banyak pakar tingkat tinggi yang terkejut. Banyak orang awalnya tidak percaya, tetapi ketika melihat orang-orang yang baru saja pergi dan kembali, mereka tak berniat membantah, dan menyadari bahwa hal ini kemungkinan besar memang benar. Terlebih lagi, Han San secara pribadi menegur Chen Jiangsan, menyuruhnya diam. Apa-apaan ini? Ini pertanda kurangnya kepercayaan diri. Awalnya mereka mengira Yang Mulia 100 Yin mungkin agak berlebihan dan terlalu arogan. Namun, ternyata pihak lain memiliki kepercayaan diri. Sebaliknya, Chen Jiangsan menjadi tercengang dan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Melihat situasi yang mulai canggung, Howling Supreme Heavenly Lord tahu ia harus turun tangan. Ia berpura-pura memarahi, "Baiklah, 100 Yin, kita manusia tidak perlu membandingkan diri satu sama lain. Cepat duduk, dan bahas hal-hal penting." Meski berkata demikian di permukaan, sebenarnya dia sangat gembira di dalam hatinya. Siapa sangka orang-orangnya akan membawa kabar baik setelah pergi beberapa lama. Sepertinya Yang Mulia 100 Yin dan Master Istana 9 Surga benar-benar perlu diberi penghargaan setelah mereka kembali. Belum lagi hal-hal lain, menemukan Yang Chen, seorang jenius yang luar biasa, merupakan pencapaian yang luar biasa. Yang Mulia 100 Yin tahu bahwa leluhur keluarganya sedang memarahinya di permukaan, tetapi sebenarnya, itu hampir seperti pujian. Lagi pula, ia adalah seorang ahli tahap Mahayana dari keluarganya sendiri. Ia tidak akan menentangnya. Jadi ia segera menunjukkan ekspresi penerimaan yang tulus sambil dengan senang hati menuntun Yang Chen untuk duduk. Yang Chen kini merasakan manfaat memiliki tempat berlindung. Sekte Awan Langit berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya.
Yang Mulia 100 Yin duduk di sebelahnya, takut ia akan diganggu, dan berkata, Chen Jiangsan ini, hehe, hanya karena dia mengaku sebagai murid Chongqiao Tianxun, aku harus takut padanya. Sungguh lucu. Li Chongqiao. Yang Chen sedikit terkejut. Sepertinya kau tidak tahu banyak tentang Chongqiao Tianxun, tapi begitu aku menyebutkannya, kau akan tahu. Dewa Perang Li Chongqiao. Itulah Chongqiao Tianxun yang kumaksud, kata Yang Mulia 100 Yin. Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan teringat fakta bahwa tombak Dewa Pembantai sangat kesal dengan Chen Jiangsan. Tidak heran jika tombak Dewa Pembantai begitu jijik dengan nafas Chen Jiangsan ternyata adalah murid Li Chongqiao. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.